Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana nuran wa hudan wa ja'alahu shifaa'an lil qulubi wa rahmatan lil mu'minin. Nahmaduhu subhanahu wa nastaghfiruh wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. فإن القرآن كلام الله من تمسك به نجا ومن أعرض عنه شقي. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Masjid Babus Salam yang saya hormati. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang masih memberikan kita umur yang panjang hingga saat ini. Semoga umur kita yang panjang ini juga bisa menjadi umur yang berkah. Allah masih memberikan kita kesehatan dan masih mengundang kita untuk duduk di rumahnya bersama kelaknya yang mulia. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua yang berusaha mengikuti jalannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat sakratul maut, dia tidak memanggil ya waladi, wahai anak-anakku, ya zauji, ya istri-istri, ya mali, ya hartaku, tetapi Nabi SAW menyebut ya ummati, ya ummati, ya ummati, wahai umatku, wahai umatku, wahai umatku. Artinya apa? Kita sangat dicintai oleh Allah. Ada salah satu hadis yang menyebutkan bahwa pernah Rasulullah menyampaikan sebuah majelis, wahai sahabat, saya sangat rindu dengan saudara-saudaraku. Sahabat langsung menjawab, ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudara-saudaramu? Nabi SAW menjawab, bukan, kalian adalah sahabat-sahabat. Lalu sahabat lagi, lalu siapa saudara-saudara? Saudara-saudara kata Nabi adalah yang yakin terhadap Al-Quran dan Sunnahku, tetapi tidak pernah bertemu denganku. Makanya kita ini termasuk saudara-saudara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dirindukan. Syukur karena kita semua cinta dengan Al-Quran dan kita yakin bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah Masjid Babus Salam yang dirahmati oleh Allah, malam ini bukan malam biasa. Ini malam yang tidak semua orang bisa mendapatkannya. Kenapa demikian? Di luar sana banyak manusia yang sibuk dengan acaranya masing-masing. Ada yang sibuk mengejar hiburan, ada yang sibuk menghitung dunianya, bahkan ada yang sibuk menutup tahunnya dengan huru-hara. Tapi alhamdulillah, Allah memilih kita. Bukan karena kita soleh, bukan karena kita soleha, bukan karena kita orang baik, tetapi karena Allah masih sayang sama kita. Allah masih memberikan rahmatnya, memberikan hidayahnya kepada kita, sehingga alhamdulillah kita bisa berada di tengah-tengah Masjid Babus Salam yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengumpulkan kita di masjid ini untuk mengakhiri tahun dengan khatam Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis qudsi, man syaghalahu al-Qur'anu an dzikri wa mas'alati a'taitahu afdala ma u'tis sa'ilin. Barang siapa yang disibukkan oleh Al-Qur'an daripada meminta kepadaku, maka aku akan memberinya sesuatu yang lebih utama daripada yang aku berikan kepada orang-orang yang berdoa. Artinya apa? Malam ini kita tidak hanya menutup tahun, tetapi juga kita sedang menjemput janji Allah.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa sebenarnya hakikat dari khataman Al-Quran? Pernah nggak ibu bapak merasakan mengapa hati ini terasa berbeda setiap kita khataman Al-Quran? Seperti ada haru yang sulit dijelaskan. Kami sendiri setiap sudah mengkhatamkan Al-Quran selalu meneteskan air mata, dan kita tidak tahu apa yang menyebabkan hal itu terjadi. Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Adhkar, kitab Al-Adhkar, dia mengatakan bahwa yustahabbu hudurul khatmil Quran bi anna rahmatan tanzilu fihi. Sangat dianjurkan menghadiri majelis khatam Al-Quran karena rahmat turun dengan melimpah pada saat itu. Sebagian ulama meriwayatkan ketika Al-Quran dikatakan puluhan ribu malaikat, bahkan di dalam satu riwayat mengatakan 60.000 malaikat memohonkan ampun kepadanya bagi orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, malam ini ada ribuan malaikat yang menyebut nama kita, memohonkan ampun atas dosa-dosa yang bahkan mungkin kita sudah lupa. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, jika Al-Quran dikhatamkan di awal malam, maka malaikat akan bersalawat atasnya sampai pagi hari. Jika dia mengkhatamkan Al-Quran di awal siang, maka dia akan malaikat akan bersalawat kepadanya hingga sore. Jadi Bapak Ibu sekalian, malam ini adalah hadiah buat kita semua, karena kita pulang membawa doa-doa para malaikat dari Nabi. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tahun akan berganti, angka kalender akan berubah, tapi ada satu hal yang tidak berubah. Apa itu? Jamaah semua, yaitu umur kita. Justru umur kita akan berkurang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 115. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afahasibatum annama khalaqnakum abatha? Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian dengan sia-sia? Di ayat yang lain disebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya menciptakan jin dan manusia semata-mata hanya untuk beribadah kepadamu. Artinya apa? Di dalam waktu satu hari ini tidak mungkin kita tidak beribadah kepada Allah. Caranya bagaimana agar kita bisa beribadah kepada Allah? Kita niatkan. Bapak yang pergi ke kantor, niatkan untuk beribadah kepada Allah. Ibu yang sedang memasak, niatkan untuk beribadah kepada Allah. Sehingga rutinitas kita dalam sehari semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, ya bani Adam, innama anta ayyam, fa idza dhahaba yawm dhahaba maqluk. Wahai anak Adam, engkau hanya kumpulan hari. Jika satu hari berlalu, maka hilanglah sebagian darimu. Artinya, setiap pergantian tahun sebenarnya adalah pengingat kematian. Bukan untuk kita takuti, tapi untuk kita persiapkan. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita mengisi sisa-sisa umur kita saat ini? Jawabannya cuma satu, Al-Quran. Al-Quran merupakan solusi hidup dan menjaga jiwa kita sebagai umat Islam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak orang hari ini lelah bukan karena kerja, bukan karena banyaknya aktivitas, tetapi mereka lelah karena hatinya kosong. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menjanjikan dunia ini sebagai tempat tenang, tetapi Allah memberikan satu solusi. Apa solusinya? Yaitu Allah menurunkan Al-Quran sebagai obat, sebagaimana dalam firman-Nya surah Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatan lil mu'minin. Kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
Ibu bapak sekalian, saya ingin sedikit bercerita. Ada satu kejadian nyata di sebelah kampung kita di Kabupaten Solo. Ada seorang ibu menelpon seorang ustaz. Dia telepon, "Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya ingin bunuh diri Pak Ustaz. Di depan saya sudah ada racun Pak Ustaz. Dan Ustaz adalah orang terakhir yang saya hubungi." Pak Ustaz shock. Kok tiba-tiba ada seorang ibu-ibu telepon saya langsung mengatakan saya mau bunuh diri. Pak Ustaz langsung menjawab, tenang dulu Bu. Coba ceritakan ke saya apa yang sebenarnya terjadi sebelum ibu bunuh diri. Akhirnya ibu itu menceritakan bahwa anaknya baru saja meninggal. Meninggalnya itu tragis. Yang membunuhnya adalah ayahnya sendiri. Ayahnya tidak sengaja mundurkan mobil, sementara anaknya bermain di belakang kelindes. Dua anaknya melihat dengan mata kepala sendiri beserta dengan ibu. Anak itu semua ususnya terbuka. Cepat-cepatlah dibawa ke rumah sakit, tapi di tengah jalan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal dunia. Ibu itu tidak tahan. Ibu itu mengeluh, "Saya tidak bisa menerima takdir ini ya Allah. Mengapa Engkau memberikan saya cobaan yang begitu berat? Anak saya masih kecil, saya sangat cinta kepadanya." Oh, akhirnya singkat cerita Pak Ustaz sudah memahami apa yang sebenarnya terjadi. Pak Ustaz pun bingung bagaimana cara menasihati orang yang membunuh diri. Di depannya sudah ada lagi tinggal di tengah, langsung meninggal. Pak Ustaz dengan sadar langsung mengatakan, "Ibu, mau gak mendengarkan saran saya sebelum bunuh diri?" Alhamdulillah ibu itu masih waras, masih menjawab, "Baik Pak Ustaz." "Apa itu Pak Ustaz?" "Ibu tolong setelah telepon ini ambil air wudhu, lalu sholat 2 rakaat. Lalu setelah itu apa Pak Ustaz?" "Ibu baca Al-Quran." "Pak Ustaz, Al-Quran itu tebal Pak Ustaz, yang mana yang saya harus baca?" Pak Ustaz bingung harus menjawab. Pak Ustaz cuma menjawab seperti ini, "Ibu niatkan untuk mendapatkan solusi dari Al-Quran. Ketika membuka Al-Quran, buka saja secara acak. Lalu ayat yang pertama kali ibu lihat, itulah yang ibu baca." "Mengerti Bu?" "Baik Pak Ustaz, saya kerjakan." Akhirnya 15 menit telah berlalu. Maaf ya, tidak banyak sedikit ceritanya. 15 menit berlalu, tidak ada kabar dari seorang si ibu itu. Wah, Pak Ustaznya khawatir. Wah, jangan sampai bunuh diri. Terus dia waktu itu masih BBM, BlackBerry Messenger. Dia BBM, "Assalamualaikum Ibu, bagaimana keadaannya?" Belum ada jawaban. 30 menit di BBM lagi, tidak ada jawaban. Akhirnya karena gelisah, Pak Ustaz telepon. Berdiri, "Assalamualaikum Bu, bagaimana keadaannya?" Apa respon pertama dari seorang ibu? "Alhamdulillah Pak Ustaz." "Wow, keren." Ustaznya kaget. Apa sebenarnya yang terjadi? "Bu, coba ceritakan apa yang sebenarnya terjadi Bu. Apa yang ibu baca?" Akhirnya ibu itu bercerita bahwa pada waktu itu setelah saya sholat, saya ambil Al-Quran, saya berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kalau memang Engkau bisa memberikan saya keyakinan, berikanlah saya satu ayat di dalam Al-Quran yang bisa membuat hati saya tenang." Terus dilanjut sama Pak Ustadz itu, "Ibu baca ayat apa?" Jadi pada waktu itu ibu itu langsung membuka Al-Quran. Ayat yang pertama kali keluar adalah surah Al-Kahfi ayat ke-4. "Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada." Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata Allah mengambil seorang anak. Secara asbabun-nuzul sebenarnya ini ayat ini tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya dengan si ibu itu. Tetapi secara psikologi ibu ini menganggap bahwa ini jawaban terhadap masalah saya karena Allah telah mengambil anak saya. Padahal ayat ini sebenarnya bercerita tentang peringatan bagi orang kaum musyrikin
yang mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Tetapi karena psikologi itu sudah merasa capek dengan masalah ini, dia tidak bisa membendungnya, dia menganggap bahwa ini adalah jawaban buat saya. Lalu di ayat selanjutnya dia baca, ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata mereka yang keluar dari mulut mereka. Jadi ayat ini seolah-olah itu membuat Allah itu mengomeli si ibu itu. Iya benar bahwa saya ini betul-betul mengeluarkan kata-kata jelek. Saya tidak percaya sama Allah karena Allah telah mengambil anak saya. Saya tidak yakin adanya Allah. Terus di ayat selanjutnya, fala'annaka baqi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Maka barangkali engkau akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati. Bayangkan, ini jawaban terhadap permasalahan ibu tadi. Memang bahwa ibu itu bersedih hati karena anaknya meninggal, dan Allah langsung memberikan jawaban lewat ayat ini. Dan yang terakhir ayat yang dia baca adalah innama ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Inilah yang menjadi wiridan ibu ini hingga membuat dia langsung sembuh. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami memuji mereka, siapakah di antara yang terbaik perbuatannya. Artinya apa, jemaah sekalian? Bahwa istri, anak, harta, kekuasaan, kedudukan itu hanya perhiasan dunia. Itu tidak akan dibawa mati. Inilah yang membuat ibu yang tadinya mau bunuh diri langsung sembuh seketika. Pak Ustadz kaget, bingung, kok bisa? Dia pun tidak bisa membayangkan minta dia. Akhirnya dia konsultasi sama psikolog. Dia menceritakan kejadian ini dan apa jawabannya. Pak Ustadz, kalau orang dengan kondisi seperti ini dialami trauma karena anaknya meninggal, minimal 30 tahun ibu ini baru bisa sembuh. 30 tahun. Belum tentu ibu itu masih bisa bertahan sampai 30 tahun dengan keadaan seperti itu. Artinya apa? Al-Quran menjadi solusi hidup. Jadi kalau ibu bapak ada masalah keluarga, masalah suami, jangan langsung diposting di WhatsApp group, jangan diposting di story. Betul nggak Bu? Oh, berarti sering ataupun di Instastory. Jangan. Begitupun sebaliknya. Kalau ada masalah utang piutang, jangan langsung ke pinjaman online, jangan langsung mengambil kredit. Kita punya Al-Quran. Bagaimana caranya kita bisa menjawabkan Al-Quran ini? Salah satunya kita bisa mengambil air wudhu, lalu kita baca Al-Fatihah, lalu diingatkan, ya Allah, saya sedang mempunyai masalah seperti ini. Tolong ya Allah, berikan saya jawaban melalui Al-Quran. Dan alhamdulillah, kami sudah berapa kali melakukan hal ini, dan alhamdulillah jawabannya semua ada di dalam Al-Quran. Percaya tidak percaya, monggo ibu bapak bisa melakukannya, mencobanya, meyakininya. Daripada kita pergi ke dukun, sudah musyrik, belum tentu ada jawaban. Uang habis, kepala pusing. Dibandingkan hanya membaca Al-Quran akan menjawab solusi atas permasalahan yang ibu hadapi. Setidaknya kalau masalah ibu belum terselesaikan, hati ibu bapak sudah menjadi tenang, karena ketenangan hati bisa memberikan solusi buat permasalahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir, apa yang perlu kita lakukan? Kita ada di penghujung 2025. Seharusnya kita mempunyai yang namanya resolusi Quran 2026. Karena khatam ini bukan akhir, khatam ini adalah awal.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabul a'mali ila Allah adawamuha wa in aqal, wa in qal." Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang terus menerus meskipun sedikit. Tidak perlu berjanji besar. Saya harus mengkhatamkan setiap hari 1 juz, 10 juz. Cukup 1 hari 1 ayat. Cukup 1 waktu khusus yang kita berikan bersama dengan Al-Quran. Itu sudah lebih dari cukup. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir, tadi saya sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Imam, bahwa di masjid ini ada kegiatan Dewan Juz. Itu merupakan kegiatan yang luar biasa. Tetapi saya ingin menyarankan buat kita semua, kita juga mempunyai resolusi untuk diri pribadi kita. Kita juga wajib secara individu untuk mengkhatamkan Al-Quran. Karena pahala seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita mengkhatamkan Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, maka ada 60.000 malaikat yang akan mendoakan kita dan memohonkan ampun atas dosa-dosa yang telah kita perbuat. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang benar, itu datangnya dari Allah. Kalau ada kata-kata saya yang salah, itu datangnya dari saya pribadi. Mari kita menutup majelis ini dengan sama-sama berdoa. Semoga Allah merahmati kita dengan Al-Qur'annya dan menjadikan Al-Qur'an syafaat untuk kita di yaumil akhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhika 'azimi sultanik. Allahumma ij'al al-Qur'an al-'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa zahaba humumina wa humumina. Allahumma arzuqna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa أطراف النهار على وجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القرب مؤنسا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة دليلا. اللهم ارفعنا بالقرآن درجات واكتب لنا بكل حرف نقرأه حسنات وامح عنا به السيئات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن علمنا القرآن ولمن كان له فضلنا علينا. اللهم اختم لنا هذا المجلس بقبول واختم أعمارنا بالقرآن وجمعنا به في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini iman hidup kami, cahaya kubur kami, penolong kami saat kami sendiri. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa orang tua kami. Angkat derajat mereka dengan setiap huruf yang kami baca, ya Allah. Tutuplah tahun kami dengan ampunan, ya Allah, dan bukakanlah tahun kami ke depan di 2026 dengan ketaatan. Allahumma hamdan bil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. آخر الكلام والله المستعان عليه الإقلال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.